Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya akan menjelaskan sekilas tentang sistem digital dan sistem analog. Jadi sebelum saya menjelaskan materi ini, jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan di komen ya teman-teman. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Sistem digital sendiri mempunyai pengertian yang artinya suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa dikit-dikit atau angka-angka. Nah, jadi jika ada alat-alat yang mempunyai sifat tetap ataupun tidak teratur itu dinamakan sistem digital ya teman-teman. Bisa dicontohkan pada seperti timbangan digital. Di dalam timbangan digital itu kan jika tidak dipakai atau tidak dimuati apa-apa, gak bakalan kan berubah angka, tetapi jika dimuati akan berubah angka pada jarum timbangan tersebut. Nah, untuk contoh yang lainnya ada banyak banget contoh-contoh alat-alat yang menggunakan sistem digital. Nanti saya akan menjelaskan di berikutnya ya. Sekali lagi untuk mengingat-ingat benda apa aja sih yang menggunakan sistem digital itu. Untuk mengingatnya kembali, misal ada soal-soal ataupun teman-teman mendapatkan soal tentang apa aja, benda apa aja yang menggunakan sistem digital, itu kita bisa mengingat pada benda-benda yang pada saat kita, contohnya pada saat kita beli buah tuh ya, beli buah itu kan kita akan menimbang buahnya itu menggunakan timbangan digital. Nah, dalam membeli buah itu kita akan mengingat kembali pada saat kita ujian. Nah, kemarin kan saya beli buah tuh ada timbangan digital. Nah, itu berarti termasuk benda yang menggunakan sistem digital kayak gitu teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah sistem analog. Untuk sistem analog ini adalah suatu bentuk dari komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektronik yang bersifat variabel dan berkelanjutan atau disebut juga dengan sinyal analog ya teman-teman. Ini ada contohnya seperti sinyal gambar di televisi atau suara pada radio yang dikirimkan berkesambungan. Nah, untuk mengingat kembali sistem analog ini, jika ada suara-suara atau gelombang seperti kita telepon tuh dari HP ke HP, itu kan kita bicara dengan teman kita. Nah, di situ suara kita kan ada di HP teman kita ya. Nah, itulah yang dinamakan sistem analog karena dia bisa mengeluarkan suara, gelombang suara ke HP melalui HP kayak gitu. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan sistem digital dan sistem analog ya teman-teman. Untuk kelebihan dan kekurangannya, di sini saya akan membacakan atau menerangkan tentang kelebihan sistem digital terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa kelebihan sistem digital, yaitu sistem digital itu biayanya lebih rendah. Nah, yang kedua, sistem digital juga mempunyai kualitas komunikasi yang tidak bergantungan pada jarak. Dan teknologi digital lebih bergantungan pada noise. Selanjutnya, jaringan digital ideal itu komunikasi data yang semakin berkembang. Nah, jadi sistem digital itu semakin jauh, semakin melangkah, itu bakalan semakin berkembang ya teman-teman, semakin maju dan teknologinya pun semakin canggih. Nah, yang berikutnya, sistem digital memungkinkan pengenalan layanan-layanan baru. Nah, sistem digital ini akan melayani benda-benda yang menggunakan sistem digital itu melayani dengan yang
sistem-sistem yang baru-baru kayak gitu. Nah, yang berikutnya, teknologi digital menyediakan kapasitas transmisi yang besar. Jadi sistem digital ini tidak menjangkau atau tidak membatasi untuk transmisi yang kita yang kita butuhkan kayak gitu. Yang kedua, kekurangannya sistem digital itu memerlukan bandwidth yang besar. Jadi memerlukan bandwidth itu kayak seperti memori kayak gitu. Nah, yang kedua, sebuah suara tunggal yang dapat ditransmisikan menggunakan single sideband dengan bandwidth yang kurang dari 5 kHz. Dengan menggunakan sistem digital diperlukan bandwidth hingga 4 kali dari sistem analog. Jadi sistem digital lebih menggunakan kapasitas yang besar daripada sistem analog ya. Dan selanjutnya, sistem digital ini selalu harus tersedia sinkronasi. Nah, ini penting bagi sistem untuk mengetahui kapan sih setiap simbol yang terkirim mulai dan kapan berakhir. Jadi semisal kita WA-an tuh, itu kan ada waktu-waktunya itu loh. Nah, itu waktunya itu kan tidak bisa dihilangkan. Nah, itu kelemahan dari sistem digital. Dan yang kedua, ini ada kelebihan sistem analog. Kelebihan sistem analog ini ada 3 di sini. Yang asli ada banyak, tapi di sini hanya saya mencantumkan 3 kelebihan saja. Yang pertama, pemroses sinyal dari alam secara alamiah. Sinyal yang dihasilkan alam itu adalah berbentuk analog, seperti kayak ada penyiaran radio itu kan sinyalnya secara alamiah ya alamiah atau alami lah, karena dia tidak menggunakan sinyal-sinyal seperti HP. Kalau semisal di tempat-tempat itu nggak ada sinyalnya. Nah, di radio itu kan tidak menggunakan sinyal seperti HP kayak gitu. Nah, yang kedua, komunikasi digital untuk mengirim sinyal melalui kabel yang panjang biasanya juga harus diubah dulu menjadi sinyal analog. Memerlukan juga perancangan ADC dan DAC. Nah, untuk kelebihan analog yang kedua ini itu dicontohkan lagi pada radio. Itu pasti ada gelombang-gelombangnya, dia melalui kabel-kabel yang ke gelombang radio yang lainnya kayak gitu. Nah, untuk kekurangan sistem analog ini adalah analog lebih sensitif terhadap daro atau noise. Yang kedua, jarang yang bisa diotomatisasi dalam perancangan seperti digital yang bisa di layout dan sintesis secara otomatis. Yang ketiga, modeling dan simulation untuk analog memerlukan pengalaman karena banyak efek dan perilaku yang aneh. Untuk di sini teman-teman bisa melihat alat-alat apa aja sih yang menggunakan sistem digital itu. Nah, di sini ada jam digital, ada timbangan digital, ada kamera digital, ada termometer digital dan tensi digital kayak gitu. Nah, alat-alat yang menggunakan sistem analog di sini ada jam tangan analog, kalkulator analog, gamebot, timbangan analog, telepon radio analog, pengukur tekanan, termometer, speedometer, dan remote TV. Nah, ini juga ada gambar gerbang logika. Yang terakhir saya jelaskan tentang gerbang-gerbang logika dan tabel kebenaran. Nah, di sini ada simbol gerbang OR. Nah,
itu ada pengeluaran juga, dan ada gerbang, ada tabel kebenarannya juga. Nah, jadi gerbang OR ini untuk kita ingat-ingat itu yang rumusnya Z sama dengan X plus Y. Jadi misal ini X plus Y, 0 tambah 0 pasti kan hasilnya bakalan 0. Nah, 0 tambah 1 itu pasti bakalan dapat 1. Nah, kayak gitu. Untuk yang seterusnya akan seperti itu terus ya. Terima kasih.